Halo, selamat datang kembali. Pasti kita semua pernah kan ngerasain momen wow pas pertama kali nyobain AI generatif. Keren banget kan? Tapi sekarang waktunya kita lihat lebih dalam. Bukan cuma soal kagumnya aja, tapi gimana sih cara bikin produk AI yang benar-benar profesional dan bisa diandelin? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar rahasianya. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalau pertanyaannya gampang-gampang aja, LMM atau Large Language Models ini rasanya kayak sulap, bener nggak? Jawabannya tuh pas banget, ngebantu, dan cepet. Kayaknya apa aja bisa dijawab sama dia. Nah, ini dia nih masalahnya. Sihir tadi itu ternyata gampang banget pecah. Begitu kita kasih pertanyaan yang bukan lagi sekedar pertanyaan umum, tapi udah masuk ke kebutuhan bisnis yang spesifik, yang rumit, sihirnya langsung hilang. Coba deh bayangin, kita udah kasih setumpuk dokumen spesifik soal produk kita ke AI. Harapannya kan dapat jawaban yang dalam, yang berbobot. Yang keluar malah jawaban yang generik banget. Ini bukti nyata kalau cuma nyuapin data mentah aja tuh nggak cukup, apalagi buat urusan profesional. Terus gimana dong cara benerinnya? Oke, kita mulai dari pilar rekayasa AI yang pertama, yaitu gimana caranya kita nyelesain masalah pengetahuan. Ini nih batasan paling dasar yang harus kita ngerti. Model AI itu pada dasarnya kayak beku dalam waktu. Pengetahuannya tuh mandek di tanggal tertentu. Jadi ya lama-lama informasinya jadi basi, jadi ketinggalan zaman. Biar lebih kebayang, coba pikirin deh. Model AI standar itu nggak bakal bisa ngasih tahu skor bola tadi malam atau sisa stok barang di gudang kita sekarang. Kenapa? Ya karena pengetahuannya itu nggak real time dan nggak privat. Nah, solusinya itu namanya Retrieval Augmented Generation atau RAG. Yang keren dari RAG ini prosesnya tuh sebenarnya simple banget. Jadi gini, waktu kita nanya, sistemnya tuh nggak langsung lari ke LLM. Tapi dia nyari contekan dulu di database pribadi kita, nemuin info yang relevan, baru deh info itu ditempelin ke pertanyaan kita sebelum dikasih ke LLM. Jadi, biar gampang ingatnya, bayangin aja gini. RAG itu ibarat kita ngasih kartu perpustakaan ke AI. Kartu ini bikin dia bisa keluar dari otaknya yang beku itu buat nyari info-info terbaru dan paling relevan yang dia butuhin. Oke, sip. AI kita sekarang udah bisa tahu lebih banyak hal. Sekarang, yuk kita lanjut. Gimana caranya biar dia bisa melakukan lebih banyak hal juga? Nah, ini pertanyaan penting berikutnya. LLM itu kan jago banget bikin teks, jago ngomong, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa di dunia nyata sendirian. Contohnya pas banget nih, AI bisa nulis email yang bunyinya meyakinkan banget soal refund. Tapi dia nggak bisa beneran bikin duitnya pindah ke rekening kita. Ada jurang pemisah kan antara kata-kata dan tindakan nyata? Jembatan buat nyebrangin jurang itu namanya tool calling atau pemanggilan alat. Ini tuh sebuah pola yang bikin si LLM sadar kapan dia butuh bantuan dari alat lain di luar dirinya buat nyelesain sebuah tugas. Kita lihat yuk prosesnya langkah demi langkah. Misalnya kita nanya soal cuaca. Nah, LLM-nya nggak nebak-nebak. Dia bakal mikir, wah gue butuh data real time nih. Terus dia pilih alat cuaca yang pas. Sistemnya langsung manggil API cuaca, dapat datanya, baru deh si LLM mengolah data mentah itu jadi jawaban yang enak kita baca. Jadi, kalau tadi RAG itu kartu perpustakaan, nah toll calling ini ibarat kita ngasih dia sabuk perkakas. Isinya macam-macam alat, kalkulator, API buat booking, sistem database, yang bikin dia benar-benar bisa berinteraksi dan ngelakuin sesuatu di dunia nyata. Oke, AI kita sekarang udah punya pengetahuan dan bisa bertindak. Tapi ada pilar terakhir, dan ini mungkin yang paling penting. Gimana caranya kita mastiin AI ini aman, bisa diandelin, dan bisa dipercaya? Ini penting banget loh, soalnya makin sakti sebuah AI, makin gede juga kan risiko bahayanya kalau nggak dikontrol. Makanya kita perlu banget bangun sistem keamanannya. Sistem keamanan ini namanya guardrails atau pagar pembatas. Anggap aja ini kayak satpam atau editor yang ngecek semua yang mau diomongin dan dilakuin si AI sebelum akhirnya dilepas ke kita para penggunanya. Dan guardrails ini gunanya buat nyelesain beberapa masalah paling pusing di dunia AI. Mulai dari ngejaga AI biar nggak halu, alias ngarang fakta, ngeblokir konten-konten berbahaya, mastiin dia nggak malah promosiin kompetitor, sampai bikin obrolannya tetap nyambung dan nggak ngelantur kemana-mana. Metaforanya dapat banget nih. Guardrails itu persis kayak bumper di lintasan bowling. Dia emang nggak ngelempar bolanya buat kita, tapi dia mastiin bolanya nggak nyasar masuk got. Nah, kita kan udah bahas semua pilarnya satu-satu ya. Sekarang yuk kita rangkai semuanya jadi satu kerangka kerja yang utuh. Poin pentingnya tuh ini.
Semua ini bukan cuma sekedar akal-akalan atau tambal sulam. Ini tuh pendekatan yang sistematis buat ngebangun sistem AI yang tangguh dan bisa diandelin. Ini udah jadi disiplin rekayasa beneran. Nah, slide ini benar-benar ngerangkum semuanya. Kalau masalahnya soal pengetahuan yang basi atau privat, solusinya RAG, si kartu perpustakaan. Kalau masalahnya AI nggak bisa bertindak, solusinya tool calling, si sabuk perkakas. Dan buat masalah keamanan, solusinya guardrails, si bemper bowling. Lengkap kan? Inilah cetak birunya. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita harus geser cara berpikir. Udahan yuk obsesi nyari prom ajaib yang sempurna itu. Sekarang waktunya kita mikir kayak seorang insinyur. Ngerancang, ngebangun, dan ngamanin sebuah sistem yang utuh. Dan ini ninggalin kita satu pertanyaan buat kedepannya. Nanti, waktu semua model AI udah sama pinternya, jangan-jangan justru arsitektur cerdas yang kita bangun di sekelilingnya, cetak biru ini, yang bakal jadi penentu nilai sebenarnya dari sebuah produk AI. Bukan lagi modelnya itu sendiri. Coba deh direnungin. Makasih banyak udah nyimak.